Halo guys, saya akan melanjutkan video part 1 tentang alur cerita film The Green Hornet. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Check it out! Kemudian scene berlanjut di kantor. Saat itu Britt merasa cemburu melihat Kato dekat dengan Lenore dan mencoba mengganggu kedekatan mereka dengan menyuruhnya untuk membuatkan kopi. Kato pun marah karena disuruh membuatkan kopi. Jadi setelah itu, Britt mengajak Kato untuk keluar pada malam hari. Namun Kato mengatakan tidak, karena dia sudah ada janji bertemu dengan Lenore. Tapi Kato berbohong kepada Britt. Dia mengatakan akan pergi dengan temannya. Pada malam itu, mereka pun mendapatkan email dari orang asing dengan tujuan mengajak The Green Hornet bekerja sama. Saat itu Kato tidak setuju menerima tawaran kerjasama itu karena menganggap kerjasama itu hanya pancingan untuk menjebak mereka saja. Mereka pun berdebat. Lalu pada akhirnya Kato tetap ikut dengan Britt. Namun sampai di lokasi yang dijanjikan, ternyata itu hanya jebakan yang telah dibuat oleh Chapnowski. Mereka menggiring mobil Britt dan Kato ke dalam lubang besar yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan mengubur mereka hidup-hidup. Namun dalam kondisi yang darurat, Kato terus menenangkan Britt. Dengan santainya Kato meledakkan mobil dengan rudal yang sudah dipersiapkan di mobilnya dan mengakibatkan ledakan yang cukup besar. Hingga membunuh anak buah kepercayaannya Chapnowski bernama Chili. Lalu Kato dan Britt pun berhasil selamat. Tapi setelah itu, Chapnowski memburu mereka dengan tembakan. Namun pada akhirnya mereka pun bisa kabur dari kejaran Chapnowski. Sesampainya di rumah, Kato pun marah dengan Britt atas kecerobohan yang dia buat. Lalu mereka pun berantem dan saling pukul. Pada akhirnya mereka masuk ke dalam kolam renang. Karena Kato tidak bisa berenang, Britt pun menolong Kato dengan melemparkan pelampung kepadanya, dan Kato pun bisa selamat. Dan setelah itu Kato pun pergi. Ternyata saat itu Kato menuju ke rumah Lenore. Saat Lenore membuka pintu, Lenore langsung memukul Kato. Lenore marah kepada Kato karena Kato membohongi Britt. Karena fitnah yang dibuat Kato, Britt pun memecat Lenore dan ia mengatakan kalau Lenore itu adalah pelacur. Scene berpindah pada saat upacara kematian Chili yang merupakan anak buah kepercayaan Chapnowski. Lalu Chapnowski menyuruh anak buahnya untuk menyampaikan berita kepada seluruh geng preman yang ada di kota Los Angeles untuk memburu dan membunuh The Green Hornet dengan hadiah $1 juta. Setelah mengabari berita itu, semua geng-geng jalanan itu pun beraksi dan menyebabkan kota menjadi kacau. Banyak terjadi pembunuhan, namun semua korbannya menggunakan baju berwarna hijau. Karena mereka berpikir The Green Hornet menggunakan baju berwarna hijau. Kemudian scene berlanjut di kantornya Britt. Saat itu seorang jaksa bernama Scanlon mengajaknya bekerja sama untuk menghaluskan berita di media cetak miliknya. Ini bertujuan melancarkan niat buruk Scanlon, yang pada saat kampanye menjadi jaksa dulu, pernah berjanji menghapus kejahatan di kota itu. Namun Britt menolak permintaan Scanlon, dan pada waktu ayah Britt sebagai direktur dulu, Scanlon juga menawarkan kerjasama seperti itu. Namun ayahnya mengikuti perintah Scanlon, dan Britt sekarang tidak ingin melanjutkan kerjasama ayahnya itu. Setelah itu Scanlon pun pergi diusir keluar oleh Britt. Kemudian Britt mengajak Lenore untuk bekerja sama dengannya lagi, dengan tujuan membongkar semua niat jahat Scanlon.
Scene berlanjut. Saat itu Brit mendapat telepon dari Scanlon yang berniat meminta maaf kepada Brit. Kemudian Brit tidak terima, tapi Lenore meminta Brit untuk lebih lembut dan mengajak Scanlon itu untuk bertemu. Scanlon mengajak Brit makan di Gonpachi pada jam 8.30 malam. Di saat yang bersamaan, Kato pun yang sedang membuka akun email The Green Hornet tiba-tiba membaca email yang masuk. Ada seseorang yang mengirimkan email kepada The Green Hornet yang memintanya untuk membunuh Brit. Orang tersebut adalah Chapnowski. Dia telah bekerja sama dengan Scanlon. Kato pun melanjutkan percakapan itu dan mengiyakan permintaan Chapnowski tersebut dengan tujuan ingin menyelamatkan Brit dari aksi pembunuhan itu. Walaupun segerombolan penjahat itu tidak mengetahui bahwasanya Brit adalah The Green Hornet yang sebenarnya. Setelah itu, Kato pun bergegas menuju ke rumah Brit untuk mengambil mobil dan senjatanya. Malam harinya, Brit pun datang ke Gonpachi dan bertemu dengan Scanlon. Beberapa menit setelah kedatangan Brit, Kato pun datang dengan menggunakan mobil The Green Hornet dan langsung menemui Chapnowski. Saat itu Kato langsung masuk ke restoran itu dengan tujuan ingin membunuh Brit sesuai dengan kesepakatan dengan Chapnowski. Namun kenyataannya Kato hanya ingin menyelamatkan Brit. Jadi di waktu yang bersamaan, Brit sedang diskusi dengan Scanlon. Dan Scanlon ingin mengatur berita yang diterbitkan di koran milik Brit. Namun Brit merekam pembicaraan mereka, yang lantas membuat Scanlon marah dan dia pun mengakui telah membunuh ayah Brit dengan menyuntikkan racun epitoksin di lehernya. Sontak itu membuat Brit kaget. Setelah itu semuanya terbongkar. Ternyata Scanlon berniat buruk pada saat kampanye menjadi jaksa. Dia berjanji akan menghentikan kejahatan di Los Angeles. Padahal sebenarnya dia hanya membungkam media saja. Dan dia bekerja sama dengan Chapnowski untuk menjalankan semua rencana-rencana jahatnya. Brit pun yang dulu berpikir negatif kepada ayahnya, akhirnya sadar. Ternyata ayahnya berhenti memberitakan kejahatan untuk melindungi jurnalis yang bekerja di kantornya, agar tidak dibunuh. Namun surat kabar milik ayahnya menjadi merosot, semenjak tidak memberitakan kejahatan lagi. Ayah Brit pun tidak diam begitu saja. Setelah itu, karena ingin menaikkan korannya lagi, dia pun berani memberitakan kejahatan lagi, hingga membuat Scanlon menjadi takut dibunuh oleh Chapnowski, dan akhirnya Scanlon sendirilah yang membunuh ayahnya Brit. Saat itu, Kato pun datang dengan menodongkan pistol ke arah Brit. Namun kemudian Kato mengubah arah todongan pistolnya ke Scanlon. Lalu tiba-tiba Brit memukul Scanlon dan mengajak Kato kabur. Saat itu Chapnowski dan anak buahnya datang untuk menembaki Brit dan Kato. Dan mereka pun kabur dengan menggunakan mobil. Chapnowski dan anak buahnya mengejar mereka. Dan adegan kejar-kejaran pun terjadi. Mereka pun berniat ke Sentinel, yaitu kantor surat kabar milik Brit, untuk mengcopy data rekaman percakapan dengan Scanlon dan mencoba menyebarkan berita tersebut lewat internet. Saat sampai di Sentinel, mereka pun diburu dan ditembaki oleh anak buah Chapnowski. Kato pun bertarung dengan beberapa anak buah Chapnowski, dan Brit yang berlari sendirian di gulungan kertas mencoba menyelamatkan diri dan flash disk yang dibawanya. Kemudian Kato membawa mobilnya dan berusaha menyelamatkan Brit, dan kemudian mereka menaiki lift dengan membawa mobilnya. Saat sampai di atas, terjadi tembak-tembakan lagi. Kato pun tetap menembak menggunakan pistol dan rudal yang ada di mobilnya yang sudah dalam kondisi terbelah dua. Saat Brit mencoba mengcopy data di komputer, ternyata flash disknya kosong. Singkat cerita, peluru pistol di mobil itu habis, dan pada akhirnya Kato menyerang mereka dengan tangan kosong
dalam kondisi gelap-gelapan. Pada saat itu, Chapnowski berhasil menembak meja yang tergantung dan jatuh menimpa kaki Kato, hingga menyebabkan Kato tidak bisa bergerak. Saat Kato ingin dibunuh, tiba-tiba kekuatan super yang ada di dalam diri Britt muncul. Dan dia pun berhasil menyerang anak buah Chapnowski, dan akhirnya membuat Chapnowski lengah, sehingga Kato pun berhasil menyerang Chapnowski dan membunuhnya hingga tewas. Setelah itu polisi pun datang, dan Scanlon meminta polisi menembak The Green Hornet. Polisi pun menembak dan menyebabkan Britt tertembak di dada kirinya. Lalu mereka pun kabur dengan mobilnya dan menabrak Scanlon. Dan mereka pun terjatuh dari gedung. Dan pada akhirnya mereka selamat dengan menggunakan kursi lontar, sedangkan Scanlon tewas setelah jatuh dari gedung tersebut. Mereka berdua pun akhirnya kabur ke rumah Lenore dan meminta Lenore untuk mengeluarkan peluru yang ada di dada Britt. Mereka takut jika Britt dibawa ke rumah sakit, maka polisi akan mengetahuinya. Namun Lenore yang tidak bisa membantu akhirnya menemukan sebuah rencana. Saat itu Britt menyampaikan sebuah pidato di depan kantornya terkait penyerangan di kantornya tersebut, dan Britt pun menyerahkan jabatannya kepada Mike. Tiba-tiba Kato pun datang dan pura-pura menembak dada kiri Britt dengan senjata palsu. Lalu Britt pun dibawa ke rumah sakit dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar request film yang akan kita review ya. See you.